Oke, selamat siang teman-teman. Nah, ini kebetulan kami lagi ada ngobrol-ngobrol, ketemu sama warga sekalian perangkat nih di Balirante. Ini perkenalkan nih, siapa bos? April. Kerja di ini ya, di balai desa. Iya, Bagian apa bos? bagian kadus, kepala Kadus, dusun. kepala dusun ya. Di wilayah apa nih? Di dusun apa? Ini membawai beberapa paduan sih, sekitar 10 RT. 10 RT. Nah, mau nanya bos, di Balirante pada umumnya ini masyarakatnya ini ininya utama apa ya, pekerjaan utama? Kerjaan utama kalau sebagian besar ya rata-rata peternak. Peternak sapi. Sapi apa itu? Ada yang sapi perah, ada yang berdaging. Oh gitu. Oh, fokus banyak memang sapi. Iya. Terus selain sapi? Lain sapi mungkin ya itu ke kali cari pasir. Oh, ke kali cari pasir. Nah, kalau sapi berarti dia sapi perah berarti ada juga ininya susu ya. Jual susu ya. Iya. Nah, kalau estimasi untuk usaha pekerjaan sapi di rumah begitu, per rumah tangga itu biasa pelihara berapa sapi? Rata-rata dua Dua sampai ya? tiga lah. Tiga ya, dua tiga ya. Nah, itu kalau dihitung estimasi berapa bisa pendapatan per? Kalau untuk yang pedaging itu nggak ada hasilnya, cuman itu buat kayak tabungan Oh, hidup gitu loh. kayak Kalau untuk nabung ke celengan gitu ya? kalau untuk sapi perah itu rata-rata yang merah 1 sampai 2 itu paling ya 1 bulan itu bersihnya sekitar 2 jutaan, 1.500.000 gitu. Per rumah tangga? Iya. Dari 2-3 sapi tadi ya? Iya. Oh, 2 juta, 2.500.000 per bulan. Nah, itu kalau pakan sapinya itu bagaimana tuh? Biasanya dikasih apa tuh? Pakan sapi untuk sentrat, untuk pemerah ya dari koperasinya toh. Tapi Oh, ada. untuk rumputnya ya rumput lahan sendiri. Oh, jadi lahan-lahan di sekitar rumah itu atau di seputaran desa ditanamin rumput. Nah, ini ada kita lihat sengon juga begitu. Kalau sengon itu pendapatannya berapa tuh? Per hektar lah, kita hitung per hektar. Per hektar itu kan harus nunggu hampir ya minimal 5 tahun lah. 5 5 tahun, tahun oke. sekali itu baru bisa dijual. Ditebang ya. Itu berapa dapatnya 1 hektar? 1 hektar itu ya berapa ya, kalau sengon kan sekarang harganya tuh rendah, itu hampir kalau bagus itu 30 sampai 25 jutaan. 25 sampai 30 juta per 5 tahun. 5 tahun. Rendah ya. Kalau banyak yang jelek ya paling berapa, nggak nyampe 15 juta toh. Jadi itu memang ditanamin karena di bawahnya ada rumput begitu ya. Cuman untuk gimana ya, biar nggak biar rindang gitu lah. Nah, di sini warga di sini untuk laki-laki itu yang maksudnya yang usia produktif itu estimasi berapa orang? Estimasi berapa ya, itu sekitar, kalau yang di kadus saya loh, kalau yang di kadus saya itu 700-an orang ada sih. Yang produktif, usia produktif ya, 700 orang. Rata-rata itu tadi ya sapi sama ke kali ya gitu ya. Iya. Tingkat pendidikannya gimana tuh? Tingkat pendidikan kalau sini tuh banyak yang SMP, SD gitu. Oh, sampai SD. Iya, kalau yang SMA ke atas tuh cuman, kalau orang-orang dulu kan yang orang tuanya udah mampu baru. Berapa persen kira-kira yang sampai perguruan tinggi gitu? Nggak ada 15%. Nggak ada 15%. Nah, jadi memang warga sini kebanyakan pekerjaannya pelihara sapi sama ke kali ya. Ya, kerja keras lah, maksudnya kasar gitu loh. Kerjaan kasar. Nah, ini lahan sini kan banyak kosong nih. Kalau dihitung-hitung kira-kira yang lahan-lahan seperti begini yang ditanduri sengon, bisa dibilang lahan tidur itu ada berapa hektar? Berapa ya? Banyak ya sini. Kalau soalnya hampir semua tuh kayak gitu. Dari kami ada survei gitu kan, survei dari BPS ubinan gitu kan, ubinan jagung di wilayah Kemalang rata-rata pasti lewat. Karena jagung di sini tidak dipanen jagung,
tapi dipanen Makan ya. pakan pakan. Karena memang secara umum tuh orang sini itu untuk memanfaatkan lahan dari dulu sampai sekarang, dari mungkin orang tua dulu tuh ya seperti itu. Nanti belum ada terobosan, tak tahu ada orang nanam apa hasilnya bagus terus yang lain ikut-ikutan gitu kan. Rata-rata kan seperti itu. Contoh dulu baru. Contoh dulu hasilnya bagus, baru yang lain ikut-ikutan. Nah sampai saat ini tuh belum ada yang seperti itu. Nah ya makanya ini nyambung bos. Jadi lahan atau tanah di sini luasnya untuk Desa Balerante sekitar 170-an hektar lah ya. Artinya itu sama rumah penduduk sama fasilitas pasum ya, fasilitas umum. Itu berarti bisa dibilang kalau untuk penduduk sini itu lahan yang untuk pertanian atau perkebunan itu sebenarnya ada bisa dibilang sekitar mungkin 100 hektar lebih lah ya, itu 100 hektar lebih. Iya, 60%-an dari 60% dari total wilayah gitu ya. Itu yang sekitar. Tegalan masih berwujud Tegalan. Jadi masih luas ya. Dan itu cuma dimanfaatkan untuk sengon sama Ya tanaman rumput. tahunan, rumput sama tanaman musim. Emang kenapa bisa masyarakat sini tidak memanfaatkan untuk pertanian yang ya notabene lebih bagus lah ya istilahnya dari segi penghasilan? Oh ya memang warga sini tuh belum ada terobosan ke situ gitu loh, belum ada yang buat kayak edukasi, terus ilmunya aja belum tahu untuk bikin perkebunan yang lebih untuk lahannya itu lebih produktif gitu. Bagian besar sih ya untuk tanaman yaitu kayak tadi. Iya. Jadi mungkin masyarakat itu memang butuh untuk pendampingan ke arah tanaman yang atau ke perkebunan yang lebih produktif dibanding dari rumput dan sengon itu tadi. Cuman kurangnya ilmu ya ngikutin alur yang udah ada aja gitu. Jadi intinya memang karena belum ada bisa dibilang yang memulai mencontohkan sebenarnya ada alternatif lain itu belum ada gitu ya, belum teredukasi. Nah ini kalau dari Balerante ke Puncak Merapi itu estimasi berapa kilo? Ya Ke tempat kita ini sekarang? Ke tempat kita sekarang ini ya kalau 5 sampai 7 kiloan ada. Sekitar itu ya? Iya. Nah kalau sejarahnya dulu erupsi dulu tahun 2010 itu dampaknya sampai sini gimana? Terhadap inilah ya perkebunan tanah lah gitu itu gimana? Kalau di daerah kita yang sekarang ini itu dampaknya cuma abu vulkaniknya aja sih. Abu saja ya. Itu ya sama dengan seperti di Jogja dulu tuh ya. Jogja itu juga kan dulu sampai putih semua tuh. Nah, sebegitu ya. Tapi kalau awan panas atau laharnya itu nggak nyampe sini. Nggak nyampe Ya. Jadi memang aman ya. Aman. Ya ini saya lihat juga pohon-pohon kan banyak yang udah umur tua ya, kayak kelapa itu kan udah tua banget tuh. Artinya memang dia dulu nggak terdampak inilah ya. Erupsi gitu ya. Kalau abu itu kan ya wajar kan di bawah angin ya. Tapi awan panas nggak sampai sini. Artinya aman lah ya kalau seandainya pun di sini dibikin contohnya tanaman-tanaman seperti durian apa segala itu aman. Aman kalau daerah sini. Iya. Karena banyak alirannya itu kan sebelah barat. Aliran sungai untuk lava pijatnya itu sebelah barat daerah Kali Adem, Sleman, Gendol itu ya? Iya. Bahkan ke Magelang sana ya? Iya. Kalau sini nggak ada jalannya itu. Aliran itu ya? Aliran. Oh, oke. Siap. Terima kasih bos informasinya. Mudah-mudahan ini nanti bisa jadi pertimbangan kami nih untuk melanjutkan mengolah lahan di sini. Siap. Dari masyarakat sendiri kalau seandainya ada dari kami minta untuk bergabung ikut bersama-sama mengelola lahan itu bisa nggak kira-kira? Oh bisa, ini tergantung kita penyampaiannya ke masyarakat dengan program yang seperti apa, insya Allah banyak yang Tertarik ya? tertarik. Oke, gitu informasi sementara teman-teman dari Desa Balerante ini langsung dengan perangkat sama teman-teman yang dari BPS
Siap, thank you. Salam tani modern.